Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya yang berbahagia, sesaat lagi kita akan menyimak pembacaan puisi oleh guru kita Buya Sakur dengan tema belajar mengamati. Itu mudah-mudahan kita semua dapat menghayati apa yang akan dibacakan oleh beliau. Mari kita simak bersama pembacaan puisi oleh guru kita Buya Sakur. Terima kasih, salam bahagia untuk semua. Hari ini kita belajar mengamati. Judulnya adalah belajar mengamati. Ketika engkau melihat sesuatu, belum tentu engkau mengamati. Melihat hanya dengan mata, tetapi mengamati dengan pikiran. Matamu melihat orang miskin yang kurang harta, tetapi pikiranmu mengamati orang miskin yang kurang sabar. Yang pertama mudah ditolong, yang kedua susah untuk dibantu. Coba amati dengan baik. Ketika kebahagiaanmu dibangun berdasarkan penilaian-penilaian orang lain, maka itu berarti engkau memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk mengendalikan kebahagiaanmu, bahkan sampai kepada mengintimidasi pikiranmu. Satu, dua orang sahabat dekat boleh saja memberikan komentar tentang kebahagiaanmu. Akan tetapi, kriteria sahabat dekat harus diperjelas. Teman yang selalu bersamamu ketika engkau masih melarat, itu sahabat dekat. Adapun teman setelah engkau menjadi orang kaya, tentu berbeda. Tetapi akhlak mulia yang telah aku ajarkan kepadamu harus engkau gunakan. Jangan membedakan orang. Perlakukan dengan perlakuan yang sama. Siapapun sahabatmu, jangan membedakan orang. Perlakukan dengan perlakuan yang sama siapapun sahabatmu. Tetapi perlu diingat bahwa akhlak mulia bukan jalan menuju kebahagiaan. Tetapi dengan akhlak mulia membuat engkau pantas untuk berbahagia. Tetapi harap dimaklumi bahwa kebanyakan orang merasa enggan untuk melihat realita yang sebenarnya. Sebab utamanya adalah mereka gusar untuk melihat angan-angannya akan sirna. Untuk itu harap engkau perhatikan
sahabat-sahabat dekatmu itu harus selalu dirawat dan diperhatikan. Karena kehilangan sahabat itu seperti kehilangan nikmat kesehatan. Baru mengerti setelah tiada. Untuk itu selanjutnya harus selalu dalam pengamatanmu, baik emosimu, kebahagiaanmu, maupun teman-temanmu, dan termasuk juga komentar-komentar dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Jangan lupa, karena nilai kebahagiaanmu yang sesungguhnya adalah ada dalam dirimu sendiri. Adapun nilai yang diberikan oleh orang lain di sekitarmu adalah sesuka-suka mereka sendiri. Jangan sampai sesuatu yang indah dalam genggamanmu itu engkau banting sampai pecah. Abaikan saja, jangan sampai gagal fokus. Konsentrasikan pikiranmu. Apa yang sudah lewat, jangan menyisakan kekecewaan. Melangkahlah hari ini dengan penuh kepercayaan dan jangan cemas menerawang masa depan. Teman-teman sebagai pendamping silahkan. Adapun komentar mereka, dengar dan simpan di telingamu. Tetapi mereka yang dulu tidak bersamamu ketika engkau dalam penderitaan dan kesusahan, berikan saja penghormatan, tidak lebih sebatas penghormatan. Jangan engkau berikan kepada mereka untuk menyimpan arsip-arsip lama kehidupanmu. Arsip lama engkau simpan saja dalam berangkas hatimu. Jangan diperlihatkan kepada orang, jangan ada sepasang bola mata yang memandang. Ketika muncul harapan untuk mendapatkan kesenangan adalah merupakan suatu kesenangan. Tetapi jangan sampai engkau ceritakan kepada orang. Sebaiknya engkau sembunyikan dulu, baru engkau ceritakan ketika kesenangan itu sudah benar-benar datang. Biasakan selalu mengamati dirimu, biasakan selalu menyemangati dirimu di pagi hari ketika engkau bangun tidur. Biasakan selalu menyemangati dirimu di pagi hari ketika engkau bangun tidur. Nanti engkau akan bersemangat menjalani kehidupanmu sepanjang hari. Kendalikan saja dahulu kebebasanmu. Kendalikan saja dahulu kebebasanmu. Sementara engkau masih belajar mengamati. Kendalikan saja dulu kebebasanmu sementara engkau
masih belajar mengamati. Setelah engkau menjadi pengamat, baru disebut engkau orang pintar. Sebelum kebebasan baru engkau mulai setelah engkau pintar. Sebab memberikan kebebasan kepada orang bodoh sama dengan memberikan mobil mewah kepada orang yang belum pernah lulus menghadapi ujian untuk mendapatkan SIM. Bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, tapi juga sangat membahayakan orang lain. Engkau harus terus belajar mengamati sampai engkau jadi orang pintar. Mengamati orang lain lebih mudah. Yang paling sulit adalah mengamati dirimu sendiri. Bagaimana engkau mengamati dirimu? Aku pernah berpesan kepadamu, masa lalumu biarkan berlalu. Jangan menyisakan kesedihan. Tetapi juga engkau harus mengerti pada dirimu sendiri ketika engkau tidak menyesal akan kesalahan yang pernah engkau lakukan di masa lalu, adalah juga berarti engkau tidak ingin berubah. Kecerdasan perlu selalu ditingkatkan. Masihkah engkau mendengarkan komentar-komentar orang tentang dirimu? Belajarlah untuk dapat mengabaikan. Sebab ketika engkau sudah mampu untuk menghilangkan rasa khawatir dari hatimu mengenai bagaimana nanti kata orang, berarti engkau telah melampaui episode pertama yang menggembirakan untuk terus melangkah menggapai keberhasilan. Silahkan amati sekali lagi. Orang-orang dungu yang dungunya sampai ke tulang, ketika mereka mendiskusikan kekurangan-kekuranganmu, itu berarti sertifikat buat dirimu bahwa engkau sudah matang dan sudah cerdas. Silahkan amati sekali lagi orang-orang dungu yang dungunya sampai ke tulang. Ketika mereka mendiskusikan kekurangan-kekuranganmu, itu berarti sertifikat buat dirimu bahwa engkau sudah matang dan sangat cerdas. Ketika engkau tidak tahu tentang adanya laporan mendetail tentang terjadinya kecurangan-kecurangan, itu bukan kebodohanmu, tetapi kenikmatan dari Tuhanmu untuk menyelamatkan dirimu tidak terlibat dalam kecurangan. Katakan, wahai Tuhanku, aku berterima kasih tidak dikasih tahu. Ternyata nanti yang mampu untuk menerangkan tentang kebahagiaan dengan gamblang adalah orang-orang yang hidupnya kenyang dengan kesedihan, bukan orang yang selalu bergelimang dengan kesenangan.
Tetapi kendati pun demikian, aku ingin memberikan pelajaran. Akhirnya tergantung pada kepintaranmu menjaga keseimbangan. Perlu selalu engkau waspadai ketidakjujuran yang ada di dalam dirimu, bersembunyi dalam relung-relung kalbu. Mengapa engkau mempercayai kedustaan yang diucapkan seseorang? Dasarnya karena orang itu engkau senangi. Tetapi mengapa engkau menolak ucapan yang jujur? Sebabnya karena orang itu tidak engkau sukai. Ini akibat dari perasaanmu yang carut marut, sehingga objektivitas yang selama ini engkau junjung terjatuh dan terkapar. Segera engkau lakukan penyempurnaan manajemen emosi supaya engkau mendapat kedamaian yang dapat membuat hidup ini penuh arti. Hidup ini baru ada artinya ketika engkau bersungguh-sungguh merampungkan segala tugas dan pekerjaanmu dengan secara profesional dan sepenuh hati. Setelah engkau cerdas dan pintar, masih ada kesempatan untuk ditingkatkan lagi. Setelah engkau cerdas dan pintar, masih ada kesempatan untuk ditingkatkan lagi sampai engkau menjadi orang yang jenius. Caranya sangat mudah sekali, yaitu dengan memperpanjang masa kanak-kanakmu yang serba ingin tahu dan tidak pernah punya rasa takut. Sebab hakikat hidup ini adalah pertarungan dalam dirimu sendiri, pertempuran dengan orang-orang yang selalu menakut-nakuti dirimu, mendobrak kebekuan pikiran, dan terakhir melawan kemustahilan. Tidak penting engkau berasal dari daerah mana, suku apa, dan kasta apa. Sekalipun engkau berasal dari kera atau buaya, yang penting engkau jangan kembali jadi buaya. Tidak penting engkau berasal dari daerah mana, suku apa, dari kasta apa. Sekalipun engkau berasal dari kera dan buaya, yang penting engkau jangan kembali menjadi buaya. Keberadaanmu di tengah-tengah mereka sebenarnya sangat menguntungkan mereka, tetapi karena kedunguan, sehingga keberuntungan yang ada di hadapan tak pernah dirasakan, baru disadari nanti setelah engkau pergi. Secangkir kopi yang mereka buatkan untukmu adalah lebih berarti sebagai penghargaan daripada ratusan juta untuk biaya acara haul setelah engkau berada dalam kubur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.